wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer? Tentu saja tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian, dan besar harapan secara optimis Bapak Ibu sahabat honorer tetaplah yakin dan optimis ya bahwa dengan sudah disahkannya Undang-Undang ASN ya 2023, tentu saja ini menjamin Bapak Ibu tenaga honorer yang selama ini setia ya mengabdi akan segera diangkat menjadi ASN P3K ya. Dan untuk yang mengikuti jalur CPNS juga bisa ya, tapi dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentuin. Baik Bapak Ibu, sahabat honorer, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan mengenai Menpan RB pastikan sistem rekrutmen ASN tidak akan sama lagi dan akan dipercepat menjadi seperti ini. Nah, seperti apa ya? Mari kita kaji bersama bahwa ada rencana ya bahwa Menpan RB ini akan melaksanakan perekrutan honorer menjadi ASN itu bisa 3 kali dalam setahun ya. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama. Dari republika.co.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengaku rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) memuat skema percepatan rekrutmen ASN, yakni menjadi 3 kali dalam setahun. Isu pertama di dalam sistem transformasi yakni rekrutmen dan jabatan ASN, kata Azwar Anas, sesuai menghadiri agenda rapat terbatas bersama Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri terkait di Istana Negara, Jakarta, Rabu 13 September 2023. Selama ini, kata Azwar Anas, siklus rekrutmen ASN paling cepat dilakukan dalam kurun setahun hingga 2 tahun sejak terjadi gelombang pensiun. Kondisi itu memicu kecenderungan kebijakan pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan dengan merekrut tenaga honorer. Nah, ke depan siklus rekrutmen ASN tidak perlu setahun sekali atau 2 atau 1 kali dalam 2 tahun, tetapi ke depannya akan lebih cepat. Jadi begitu pensiun mungkin bisa setahun atau 2-3 kali siklus rekrutmen ASN dilaksanakan, katanya. Ia mengatakan siklus rekrutmen ASN yang dipercepat melalui RUU bertujuan untuk mencegah gelombang rekrutmen tenaga honorer yang umum terjadi di daerah. Sebab rekrutmen honorer ini untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggal pensiunan. Karena kebutuhan hari ini sudah pensiun, sementara rekrutmennya masih tahun depan atau 2 tahun lagi, maka kecenderungan di daerah mengisi dengan honorer. Maka muncullah sekarang honorer banyak sekali, katanya. Selama ini kalau ada pensiun berhenti, itu siklusnya, kadang nunggu ritual tahun baru, tahun depan rekrutmen, kata Azwar menambahkan. Hingga saat ini pemerintah terus melakukan pembahasan mengenai RUU ASN sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selain rekrutmen dan jabatan ASN, RUU ASN juga memuat 6 topik pembahasan lainnya yang segera diangkat menuju ke tingkat 1, yakni talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penuntasan tenaga honorer, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN,
Selain itu juga digitalisasi manajemen ASN dan penguatan budaya kerja citra ASN. Terdapat dalam pengumumannya, Menpan RB memastikan bahwa masa depan sistem rekrutmen ASN tidak akan sama lagi. Ia akan dipercepat menjadi seperti yang selama ini ditunggu-tunggu. Menpan RB sebut siklus rekrutmen ASN akan mengalami perubahan besar. Diketahui Menpan RB menyebut tidak lagi satu tahun sekali atau 2 tahun sekali. Dengan langkah yang mereka ambil, mereka akan mempercepatnya siklus rekrutmen ASN. Perubahan ini telah lama dinanti-nanti oleh ribuan calon ASN di seluruh negeri. Kedepannya, siklus rekrutmen ASN tidak perlu lagi terbatas pada setahun sekali atau 1 kali dalam 2 tahun. Tetapi ke depan proses ini akan berjalan lebih cepat. Jadi begitu ada yang pensiun, mungkin kita akan melihat 3 kali siklus rekrutmen ASN dalam setahun, ujar Menpan RB. Sebelum proses rekrutmen ASN seringkali memakan waktu lama dan menyulitkan para pencari pekerjaan yang bersemangat untuk bergabung dengan birokrasi negara. Namun, dengan perubahan ini, proses rekrutmen akan menjadi lebih efisien dan memberikan peluang yang lebih besar bagi individu yang ingin berkontribusi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sebelum sistem rekrutmen ASN terbatas pada 1 atau 2 tahun sekali, yang sering kali menimbulkan kekosongan formasi dan kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Namun, dengan inovasi yang diumumkan oleh Menpan RB, pemerintah akan memiliki alat yang lebih adaptif untuk mengisi posisi ASN yang kosong dengan calon ASN yang kompeten. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Bapak Ibu sahabat honorer, sudah dijelaskan tadi ya bahwa sehubungan dengan adanya masalah honorer yang terus menerus setiap tahun, maka Menpan RB ini akan mengubah ya pola rekrutmen ini menjadi 3 kali dalam setahun. Hal ini karena apa? Jika menunggu-nunggu misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali, itu maka yang pensiun itu tidak cepat diganti. Nah, akhirnya karena kebutuhan tenaga, pemerintah daerah ya maupun instansi itu merekrut tenaga honorer. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Setiap tahun tenaga honorer direkrut. Nah, ini jadi masalah sehingga pada akhirnya pemerintah harus menyelesaikannya. Nah, semoga rencana dari Menpan RB ini akan cepat terrealisasi dan segera para honorer, Bapak Ibu sahabat honorer akan segera diangkat ya menjadi ASN, P3K maupun PNS. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.